Halo friend, gimana puasanya? Semoga masih lancar aja ya. Kali ini kita akan membahas alur film Jepang bertema boneka. Langsung aja kita mulai. Ada seorang pria bernama Hideo. Dia sedang berada di bus dan terlihat dia sedang bersedih. Hideo sendiri adalah Jonas yang kerap membeli kebutuhan rumah sendirian. Saat sampai di rumah, Hideo ternyata mempunyai boneka udara untuk menemani kesepiannya. Boneka ini diberi nama Nozomi. Di sini Hideo memperlakukan Nozomi seperti istrinya sendiri. Ia selalu bercerita tentang bagaimana hari-hari yang ia jalani. Hideo juga menjadikan Nozomi pelampiasan kebutuhan ngetap olinya. Esoknya ketika Hideo sudah berangkat kerja, tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Nozomi yang merupakan boneka udara seketika bergerak, lalu menjadi boneka hidup. Ia kemudian bergerak dari tempat tidur. Lalu Nozomi memakai baju yang sering ia gunakan saat di kamar. Kemudian, Nozomi melihat dunia melalui jendela kamar. Karena penasaran dengan dunia luar, Nozomi pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Saat di luar, Nozomi mencoba untuk menelusuri kota. Namun ia sedikit kebingungan karena baru pertama kali melihat apa yang terjadi di dunia luar. Nozomi menirukan kegiatan semua orang yang ia temui. Puas berkeliling, sampailah Nozomi di sebuah toko kaset. Lalu Nozomi mencoba memasuki toko tersebut. Di sini Nozomi sangat gembira melihat banyak gambar unik di cover kaset tersebut. Hingga Nozomi pun sampai di depan kasir. Ia bertemu seorang pria penjaga kasir yang bernama Junichi. Sebagai kasir yang baik, Junichi pun bertanya kebutuhan Nozomi. Namun Nozomi hanya terpaku diam. Lalu Nozomi melihat tulisan lowongan pekerjaan di sana. Malam harinya usai bekerja, Hideo mengajak Nozomi keluar rumah dengan menggunakan kursi roda. Mereka duduk di kursi taman. Nampak di sini Hideo merangkul Nozomi sambil menceritakan tentang apa yang ia alami hari itu. Di sini Hideo belum tahu sama sekali bahwa Nozomi adalah boneka yang sudah hidup. Yang Hideo ketahui adalah Nozomi merupakan boneka udara. Esok harinya terlihat Nozomi sudah bekerja di toko kaset yang ia datangi kemarin. Junichi pun mengajari Nozomi tata cara bekerja yang baik dan benar. Saat Nozomi sedang beres-beres toko, ada seorang pria parubaya yang merupakan pemilik toko. Dia menanyai Nozomi soal kekasihnya. Namun Nozomi merasa bingung karena tidak mengetahui apa yang dia maksud. Sore hari sepulang kerja, Nozomi melihat seorang gadis yang sedang didandani di sebuah salon. Sontak Nozomi tertarik. Lalu ia memasuki salon tersebut untuk mempercantik diri. Setelah dari salon, Nozomi pergi ke mall. Ia membeli beberapa pakaian dan sepatu. Nozomi mencoba memulai hidup yang ia sukai. Namun saat malam hari, batinnya sangat tersiksa karena perlakuan Hideo, yaitu sebagai pelampiasan nafsu Hideo yang kesepian. Esok harinya nampak Nozomi sedang beres-beres toko bersama Junichi. Mereka kelihatan mulai akrab. Nozomi melihat layar TV. Ia sangat kagum melihat lautan yang biru, karena sebelumnya ia tak pernah melihat laut. Mendengar hal itu, Junichi berniat mengajak Nozomi ke pantai. Setelah sampai di pantai, Nozomi berlari riang menelusuri tepi pantai tersebut. Di malam harinya mereka singgah di sebuah restoran. Nozomi kebingungan melihat suasana di sana, terlebih saat mendapati gadis kecil yang sedang berulang tahun. Nozomi yang heran, dia menanyakan perihal ulang tahun kepada Junichi. Sesampainya di rumah, Nozomi membongkar lemari pakaiannya. Ia ingin mencari tahu tentang dirinya. Dia penasaran tentang kapan dia akan berulang tahun. Kemudian Nozomi melihat kotak boneka yang berada di sana. Ia pun kaget dan bingung. Dia mulai menyadari kalau dia hanya sebuah boneka udara yang sudah dibeli Hideo. Tak lama kemudian Hideo pun pulang. Alhasil Nozomi baru gagal menjadi boneka lagi. Hari berikutnya sepulang kerja, Nozomi mencoba mampir di sebuah taman. Ketika itu ada seorang kakek tua yang menegurnya dan memberitahu tentang kebenaran takdir dari Nozomi. Namun Nozomi nampak kebingungan dengan dirinya sendiri. Si kakek memberikan banyak wejangan tentang arti kehidupan pada Nozomi. Suatu hari saat di toko, Nozomi kembali pada rutinitasnya bersama Junichi. Ketika Nozomi sedang memasang aksesoris Natal, tanpa sengaja Nozomi terjatuh hingga menyebabkan kulitnya robek karena tergores oleh rak besi. Alhasil semua angin yang ada di dalam tubuhnya mengampes. Junichi yang melihatnya pun kaget karena ternyata Nozomi adalah boneka udara. Junichi pun bingung dengan kejadian di hadapannya, dan dengan segera Junichi mengambil lakban untuk menempel lengan Nozomi yang bocor. Kemudian Junichi mengisi udara pada tubuh Nozomi dengan meniup melalui perutnya. Pada akhirnya Nozomi kembali membaik dan memeluk Junichi. Esok harinya tampak Nozomi begitu menikmati hidupnya. Dia begitu bahagia menikmati dunia luar. Nozomi kembali bekerja di toko kaset. Dia lalu meminta maaf karena tidak memberitahu tentang kebenaran soal dirinya kepada Junichi.
Di sini Junichi sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Dan Junichi malah bilang kalau dirinya juga seonggok boneka udara. Namun Junichi hanya berbohong. Dia berbohong agar Nozomi tidak merasa kesepian. Nozomi pun bahagia mendengar hal tersebut. Setelah bekerja, Junichi membawa Nozomi untuk jalan-jalan menggunakan motornya. Di atas motor, tampak Nozomi sangat bahagia. Kencan mereka diakhiri dengan nonton bareng. Esoknya Junichi membawa Nozomi ke rumahnya. Saat di rumah, Nozomi melihat foto mantan Junichi. Hal tersebut membuat Nozomi sangat cemburu. Lalu Nozomi beranggapan mempunyai hati ternyata begitu menyedihkan. Hari pun berganti. Terlihat Hideo mengunjungi toko kaset untuk membeli beberapa kaset. Saat ingin membayar di kasir, Nozomi kaget dan segera menundukkan kepalanya karena takut ketahuan oleh Hideo. Sebelum pulang, bosnya mengajak ngobrol dan mengatakan kepada Nozomi bahwa ia pernah melihat Nozomi dan Hideo sedang berkencan di taman. Lalu bosnya mengancam Nozomi kalau tidak menuruti kemauannya, sang bos akan memberitahu tentang hubungannya dengan Hideo kepada Junichi. Karena takut ketahuan oleh Junichi, ia pun terpaksa menuruti keinginan bosnya untuk membantu ngetap oli. Di suatu malam, terlihat Nozomi berada di bawah tangga. Saat mendengar Hideo pergi ke kamar mandi, Nozomi keluar dari bawah tangga dan menuju kamar Hideo. Ternyata, Hideo sudah mempunyai boneka baru. Saat kembali dari kamar mandi, Hideo sangat kaget melihat bonekanya hidup. Dia pun mengajak bicara Nozomi. Di sini Nozomi menyampaikan bahwa dia sudah mempunyai hati. Namun Hideo tak menginginkan hal itu dan meminta agar Nozomi menjadi boneka kembali. Karena Hideo beranggapan kalau seseorang yang mempunyai hati adalah pengganggu. Mendengar ucapan tersebut, Nozomi merasa perkataan itu sangat kasar. Kemudian Nozomi pergi meninggalkan Hideo. Di sini Hideo berusaha mengejar Nozomi, namun dia tak menemukan Nozomi. Singkat cerita, Nozomi pergi menemui kakek tua yang mengetahui tentang dirinya. Sang kakek tua itu terlihat sedang sakit keras. Untuk terakhir kalinya, ia memberikan alamat tempat di mana Nozomi diproduksi. Nozomi lalu mencari alamat tersebut. Saat sampai di lokasi, Nozomi bertemu dengan Joe, seorang pengrajin boneka. Akhirnya Joe menceritakan tentang bagaimana Nozomi dibuat. Nozomi kemudian bertanya kenapa dirinya bisa memiliki perasaan terhadap manusia. Joe pun tak bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena itu hanyalah rahasia ilahi. Joe juga berpesan agar Nozomi hidup layaknya manusia normal. Nozomi bebas menentukan hidupnya dan sesuai kehendak hatinya. Mendengar hal itu, Nozomi pun meluncur ke rumah Junichi. Setelah sampai, Nozomi berkata kalau dia tidak keberatan menjadi pengganti orang lain. Nozomi juga mengungkapkan perasaannya kepada Junichi, dan Junichi boleh melakukan apa saja kepada Nozomi. Mendengar hal tersebut, Junichi meminta satu permintaan, yaitu bolehkah dia membuang udara dari tubuh Nozomi. Permintaan Junichi pun disetujui oleh Nozomi. Lalu mereka pindah ke kamar. Saat itu, Junichi membuang udara pada tubuh boneka Nozomi hingga badannya mengempes. Kemudian dia meniupkan udara lagi ke tubuhnya. Adegan itu pun terus berulang hingga membuat Junichi kelelahan. Melihat Junichi yang lemas, Nozomi beranggapan Junichi yang juga boneka telah banyak kehilangan udara. Dia pun memutuskan untuk melubangi perut Junichi agar bisa diisi udara kembali. Namun hal itu membuat Junichi berdarah. Nozomi berusaha memasukkan udara ke tubuh Junichi, namun tak ada efek sama sekali. Dan akhirnya Junichi pun meninggoy. Nozomi pun merasa kehilangan Junichi, pria yang ia sayangi. Pagi harinya sewaktu di luar rumah, nampak Nozomi membungkus tubuh Junichi di sebuah plastik besar, lalu meletakkannya di tempat pembuangan sampah. Nozomi pun pergi tanpa tahu harus kemana. Nampak Nozomi yang kehilangan kekasihnya sangat frustasi. Akhirnya dia melepas lakban yang ada di lengannya, seolah dia bundir. Esoknya boneka udara Nozomi sudah berada di tumpukan sampah dan terbaring lemas. Hingga akhirnya Nozomi pun lock out dari dunia ini. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jika kesepian lihatlah dunia luar untuk mencari kebahagiaan. See you, jangan lupa klik subscribe dan semoga lancar terus puasanya.